Enggak ibu. Ala kesemangatnya tepuk tangan ini pecah ada yang dirayo ke. Iya, memang kan dirayo ke. Apa dia Maria yang kita rayo ke di bulan Desember ini Maria? Coba kau Hari jengok. Ibu. Oh, hari Ibu. Iya. Masya Nak Allah, tahu kemana, tabarakallah. Wak Ebo kemana? Wak Abal lah dari pagi nyari Wak Ebo kemana? Dari jam 5 subuh, Wak Ebo lah ke jengok ambateng hidungnya sampai jam 3 sore hari mak ini hari. Wak Ebo tidak datang-datang. Kemana kira-kira Wak Ebo ini? Tadi sudah semain subuh ke salon. Ke salon? Bersalon dia nak melok lomba. Lah, dalam Allah, rangka Allah. Hari Ibu. Ke salon dari subuh tadi melok dalam rangka Hari Ibu. Sesuai wah abang muka laci tadi kurang 30.000 duit warung ini. Rupanya untuk berdandan dia itu. Iya. Oh ya sama. Bersalon bercantik dia. Coba kau telepon dulu Wak Ebo itu ke mana. Aduh. Kalau lomba dari pagi sampai siang pasti tak ada sore mak ini hari belum balik. Apa dia melok 2 lomba 3 lomba apa mana? Nah, denger ke lelaki kau ngoceh. Kemana Wak Ebo dari pagi sampai sore mak ini hari ya Allah, warung tak dibuka, kopi tak katik, pisang goreng tak katik, kambing belum dijuk makan, sapi belum dimandi ke, genteng bocor galo. Tahu tak jawaban doa Ibu apa? Diam. Wah, durhaka. Lagi jampe. Ya. Pokoknya segala gawe apa yang digawe ke Wak Ebo hari ini walaupun salah, Wak Abah maaf ke. Karena kita memperingati Hari Ibu. Iya. Karena sosok ibu itu adalah orang yang istimewa. Wow. Yang tiada tergantikan. Itu Cuma Maria. sekarang banyak ibu-ibu yang sudah berkarir di bidangnya masing-masing. Iya. Macam mana cara dia bagi waktu untuk keluarga, untuk gawean, untuk masyarakat. Misalnya gawean itu bisa dokter. Nah, harus melayani masyarakat yang sakit. Nah, kadang-kadang waktunya itu terbagi antara masyarakat dan juga untuk keluarga. Nah, itulah hebatnya. Itulah hebatnya seorang ibu yang bekerja. Iya, betul. Wah, dia seorang ibu yang berkarir. Apa dia? Dia kan cuma dukun beranak. Udah kata gawe lain Wak Ebo itu. Jangan dia mau ke dukun beranak. Wak Ebo itu manusia ibu yang karirnya bagus juga. Ya. Kemarin dia ke Jepang. Wow. Ketemu lah sama Ayu. Jadi memang peran ibu itu sesuai dengan tema kita hari ini, peran ibu pemberi kontribusi untuk kemajuan bangsa. Wow. Nah, kebenaran juga hari Rabu ini Cik Maria, kita bakal menghadirkan juga seorang ibu yang juga sekaligus pemberi kontribusi untuk kemajuan bangsa. Wah, beliau ini bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang pekerja keras. Wanita yang memiliki kontribusi yang sangat luar biasa untuk kesehatan masyarakat. Ibu dokter. Dokter. Kaget kau jengok lah Dewa. Siapakah gerangan ibu yang bakal kita tanya ini? Karena Maria di Desember ini itu selain ada hari ibu juga diperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Muhammad Husin yang ke-68 tahun. Jadi sudah 68 tahun Rumah Sakit Muhammad Husin ini melayani masyarakat kita berobat, memberikan layanan kesehatan, memberikan penyembuhan dan juga memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk masyarakat kita. Sudah 68 tahun Maria. Lah bagus rumah sakitnya, Bang. Iya. Besar. Sudah ada gedung-gedung baru. Aku lagi masuk situ nyasar-nyasar mana rawat inap ini, mana poli anak, mana nyasar-nyasar. Saking besarnya Maria, bukannya saking besarnya rumah sakit itu Maria, saking kecilnya badan kau, makanya nyasar-nyasar. Kita tunggu dulu beliau. Wah, konon kabarnya beliau ini kepala instalasi rawat inap Rumah Sakit Muhammad Husin. Jadi segala rawat inap yang ada di situ dibawa kendali ibu ini galo. Wah. Baca nelpon ibu itu baik kalau kau nak inap tak dapat kabar. Susah jadi kabar. Kaget disediakan oleh beliau untuk kau khusus kamar mayat. Amin. Jalan Coba mana gerakan-gerakan ibu ini bisa ada tidak datang. Mobil bagus itu itu dia Yola. Yola. Dari langkah kakinya inilah pecahnya. Wah, duit banyak, utang kati ibu ini, bedeng panjang, kebun sawit lebar. Cak sama dengan apanya? dengan Wak Ebo. Apanya?
banyak kebun. Ya, Wak Ibu kan kayak lama kau nih. Nah, ya Allah. Bener kan mobil itu? Bener kan? Ya, ujiku Silakan duduk, uji Ibu. aku pastilah mobil itulah yang bawa ibu ini uji aku. Hai. Iya. Inilah beliau Maria yang Iya. Wak Abah ceritakan sebagai seorang ibu juga sebagai seorang pekerja keras. Iya. Nah, coba mohon izin Bunda kita kenalan dulu di Iya, kamera ini. kenalkan dulu. Namo siapa? Kerja di mana? Itu nih sebagai apa? Nah, itu. Namanya Bu Rodia, Ibu Rodia. Ibu Rodia. dinasnya di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Saya marah. Status sekarang ini sebagai jabatan ya, sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Nah, kan bener kan? Ibu Rodia Wong paling kayu. Eskep MKes wong paling kaya di Rumah Sakit Muhammad Husin. Banyak deh. Sudah mohon izin Ibu, ini 68 tahun Muhammad Husin sudah Ya. memberikan layanan kepada masyarakat kita Ibu ya. Untuk saat ini 68 tahun Maria, bukan waktu yang sebentar. Berarti itu sejak tahun berapa lah Bu kira-kira? 2004 dikurang 68 tahun 2000 berapa? Nah, pokoknya lama pokoknya. Seumuran Maria besarnya 68 Dari tahun. rumah sakit tuh cuma seutil, Ya. sekarang megah. Dan banyak pulau ini alat-alatnya lengkap Lengkap sekarang. galau-galau, ya. Nah, untuk segmen yang pertama ini kita nak ngomongin soal ibu. Nah, soal ibu, karena kita juga memperingati Hari Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bu peran ibu dalam keluarga berpengaruh terhadap kemajuan bangsa? Nah, menurut Ibu, seorang ibu, sosok ibu tuh seperti apa itu? Ya, sedangkan ibu bekerja. Jadi seorang ibu itu ini secara umum ya, seorang ibu tuh memang kontribusinya sangat besar. Artinya mulai bayi itu ada di dalam kandungan sampai anak itu berhasil sesuai dengan harapan dan cita-citanya, itu artinya tidak melepaskan kontribusi seorang ayah, tetapi kontribusi seorang ibu itu yang pertama si ibu kontribusinya adalah sebagai madrasahnya anak pertama kali di rumah ya. Jadi dari mulai perahan air susu, tetesan air susu pertama yang diberikan kepada anak, asinya yang diucapkan adalah Bismillah. Kalau kita orang Muslim ya, itu sudah memberikan kontribusi untuk anaknya ke depan. Sambil menyusui, dia berdoa sebagai apa yang diharapkan. Menjadi anak yang bisa berguna bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa, dan buat anaknya sendiri. Nah, itu salah satu perannya. Pertama kali seorang anak itu menyusui dari ibu dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga bisa membawa kemajuan bangsa. Nah, Ibu kan bekerja sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Muhammad Husin. Cak mana Ibu membagi kerja antara kerja dengan keluarga, tugas-tugas melayani masyarakat dengan keluarga. Nah, mana Bunda? Ya, karena kita sudah komitmen ya dengan keluarga bahwa ibu adalah seorang pekerja. Jadi artinya tinggal komitmen bersama dengan anak, suami, pada saat kita bekerja, fokus kita bekerja, pada saat di rumah, pure 100% apa yang harus kita lakukan di rumah, kita penuhi, kita lakukan, kita layani untuk keperluan di rumah, seperti itu. Jadi kalaupun nanti di rumah ada hal-hal yang memang menyangkut pekerjaan, ya artinya sebisanya masih bisa kita handle, gitu. Jadi tidak kita fleksibel saja dalam pembagian pekerjaan kita, komitmen kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di rumah sakit ya. Betul. Karena di rumah sakit itu sewaktu-waktu kita dibutuhkan, diperlukan dan dihubungi dalam hal-hal yang tertentu, dan di keluarga mereka sudah berkomitmen bahwa ibuku adalah seorang pekerja. Wah. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ini cantik. Ini Wak Ebo ini. Wah, ibu ini cantik. Ini Wak Ebo. Dari subuh dia ngilang, pokoknya melok lomba ibu. Nah, memang kan mencerminkan seorang ibu yang baik, pemirsa. Betul iya, kan? iya. Mohon maaf ibu, mohon izin, maaf. Mau panggilan ibu apa? Ibu Rodia. Ibu Rodia. Rodia kita. Cara ketemu ibu-ibu lah bu. Iya. Laulah dewe anak
nak kemana, nak kesini, Iya, nak iya, ke iya, situ. iya. Terbagi pokoknya pikiran kita lebih cabang. Tapi walaupun itu kita kan tidak boleh gagal jadi seorang ibu. Betul ya Bu ya? Benar. Makanya aku tadi nanya, Mbak Abah tadi nanya dengan Ibu Rodia. Cak Manu Ibu Rodia ini membagi antara Membagi tugasnya waktu. untuk masyarakat dengan keluarga. ternyata Sudah Ibu dijawab oleh Rodia- Ibu Ibu Rodia. Rodia ini adalah- Komitmen. Wah. Ibu Rodia ini kepala instalasi rawat inap di Rumah Sakit Muhammad Husin. Wow. Tidak main-main. Tidak setuju Ibu ini. Tidak acak nginap. Iya. Benar. Maria nak nginap rencananya Bu. Pusaran ke kamar mayat. Meninggal sudah berarti Wak Abah ya. Berarti Iya. itulah Wak Abah ya. Komitmen. Betul. Kalau Wak Ebo dari macam mana ini? Wak Ebo ini ibu sekaligus juga pekerja. Pekerja, Nah. kita full time worker juga. Iya. Kita juga full time mom. Yang pertama adalah fokus. Nah, Pada saat kita fokus. lagi di tempat kerja kita Wow. fokus. Wow. Pada saat kita lagi di rumah kita juga fokus ngurus Wow. anak. Nah, itu dia benar kan? Terus juga Bener, fokus bener, atas bener. kecantikan. Wah, kalau itu kita Iya. menghormati diri kita sebagai pencipta apa? Pemberian dari Allah. Nah, Ya. itu Me time. dia. Me time. Tapi ibu setuju tidak sih kalau misalnya ibu itu adalah guru pertama bagi anak ini? Madrasah pertama. Madrasah pertama bagi anak. Itulah Setuju tak tadi. kira-kira? Setuju. Memang ibu itu adalah madrasah pertama terhadap anak-anaknya. Karena pertama yang diajarkan seorang ibu itu kepada anak yang tadi, begitu dia menyusui Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah madrasah. Iya. Kan itu sudah doa. Kemudian pada mulai saatnya anaknya berkembang, apa yang Belajar diajarkan bicara, kepada ya, ibu, Bu, ya? bagaimana dia berbicara, dengan kalimat seperti apa dia yang diucapkan. Yang jelas anak itu harus dibekali dengan attitude. Itu. Iya. Attitude. Secanggih apapun ilmu pengetahuan, attitude tidak akan pernah musnah. Wah, itu dia benar-benar Bu. Betul. Attitude tidak akan pernah Wah, musnah. Abah. Termasuk angsuran. Bakal akan terus. Iya. Kalau sekarang Bu, kalau sekarang kan zaman digital. Ah. Kira-kira cak mana Ibu nanggapi zaman digital kepada anak-anak Ibu itu Bu? Oh ya, jadi zaman digital itu perlu kita ikuti, ya kita perlu ikuti buat anak-anak. Peminat pala Bu. eh, Udah di rumah. apa namanya itu tadi dengan komitmen bersama bahwa kita masing-masing mempunyai fungsi Ya. dan tugas. Jadi silahkan dia mengikuti apa namanya dengan digitalisasi sekarang, karena kalau dia tidak mengikuti dia akan ketinggalan. Ya. Namun yang perlu dia bawa adalah tadi orang yang pintar dengan zaman digitalisasi sekarang akan dipakai orang. Namun kalau dia tidak mempunyai attitude, sepertinya tidak lama orang akan mengikuti. Wah, benar. Cak uji wong tuh Bu, kalau wong bengak pacak dikasih ilmu, pacak dipinteri. Kalau wong ladak kati adab tuh Abah agak saru gitu. Agak saru, Iya, iya. ngejo Tergantung, Betul ya. Kalau wong bodong pacak Bu, kita ajarinya supaya pinter. Kalau dia tidak pacak, kita Ajari. Benar Bu ya? Kita ajari. Cuman kalau wong ladak kati attitude dari awal, nah itu yang Sepintar susah. apapun dia, Betul. susah kita. Adab, kalau udah tahu ngerti attitude tuh adab Bu Abah. Nah, itu dia. Iya. Tato caro. Nah, Caro. ada cara. Cak mano dia dengan wong tua, cak mano dia dengan kawan, cak mano dia dengan lingkungan yang Itu ada. peran Ibu kalau itu. Itu peran ibu lalu itu. Seorang ibu tuh bisa jadi ayah, bisa jadi guru, bisa Kawan. jadi dokter, bisa jadi kawan. Pokoknya ibu itu mencakup segala-galanya. Betul. Kapan nak nyari mak? Yang dicari duluan apa? Mak. Mak, Ya. apa Mana masalah mak? Nah, mak, mana kos kaki mak? Mana piring mak? Mana ini mak? Kita Mak cari lain. tak kate, tapi kalian mak nyari ada. Nah, itu aja yang nyoba. Mak, Kita nyari mana? dah. Iya. Dia nyari sekali dah ada langsung. Ini ano, ini ada. Ini Nah. ada. Mana mato kalau mato? Itu. Ngomong berapa anak Ibu? Anak ibu berapa Bu? 4. 4 Wah. Alhamdulillah, ya jadilah ya. Adakah yang ngikuti jejak ibunya jadi dokter? Jadi perawat, Jadi senang saya perawat. perawatan. Tapi jangan dijawab dulu. Jangan dijawab Nah, dulu. ujinya lana iklan. Nah, kita jawab setelah kita iklan. ngomong-ngomong soal rumah sakit Muhammad Husin. Betul, ada peringatan Hari Ibu. Nah. Tinggal lagi ya pemirsa. Kita balik lagi setelah yang sekolah ini, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Terima kasih Aduh. pemirsa Pal TV.
bener, balik bener. lagi ngapa Wak Abah? Kita ada live interaktif. Betul. Terima telepon nggak kita? Tidak apa-apa kalau nak ya diatur ya. Pokoknya kalau yang nak nanyo di 0711 ngapo itu ngapo? Ya. Ada apa? Kita ini judulnya adalah peran ibu pemberi kontribusi untuk kemajuan bangsa. Betul. Dalam rangka memperingati Hari Ibu dan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Muhammad Husin yang ke-68. Nah, itu dia tadi kita nanya tentang acara. Betul. Dengan Ibu Rodia Rodia. Mkes Betul. selaku Kepala Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Muhammad Husin. Oh, tadi tahu Ibu orang nanya apa kita sebelum Nanya ini apa tadi. Ibu tadi tuh? Ada tak yang meloi jejak Ibu menjadi Seorang dokter. seorang perawat. tenaga Kesehatan. kesehatan. Iya, Bu. Anak ada 4, nomor 1 enggak, nomor 2 ada di rekam medis, Rekam ya. medis. Nomor 3 enggak, nomor 4 enggak. Oh, jadi psikolog. Jadilah, Bu ya. Jadi ada bahasa rumah sakitnya. Iya. Iya. Karena ibu kan orangnya tidak galak memaksakan Iya, apa yang betul. menjadi kehendak anak-anak. Silakan. Selagi itu positif, selagi itu membawa kemajuan bangsa, let's go. Let's go. Ah. Kita dukung, Bu ya. Kita dukung. fasilitasi. Dan difasilitasi. Dan difasilitasi. Oh, dan difasilitasi. Mana nanyo balik lagi ke rumah sakit tadi mana nanyo? Nah. Nah, ada acara apa? Rangkaian acara memperingati apa? Hari Ibu. Hari Ibu atau hari rangkaian Sakit kegiatan Muhammad tahun Husin. RSMH. Acak apa Ya betul? nanti banyak kalau rangkaian acara Perlu MC dan selamat Bu. ulang Iya. tahun. Kalau perlu MC boleh. Kalau MC nanti hubungi yang ada di depan. Nah, Coba nunggu rangkaian Silakan. aja. Jadi banyak nanti acaranya untuk awal ini kami juga mengadakan bazar ya. Jadi artinya bazar itu bukan kami hanya antara kami dan pasien, tapi pasien juga bisa tahu nih bahwa rumah sakit ini bukan hanya melayani yang sakit. Jadi di situ dia bisa sama-sama, kita belanja sama-sama, mungkin cari makan di situ, milih makanan sama-sama. Jadi ada menyatu antara kita dan keluarga pasien. Tapi kalau misalnya aku Abah denger ini, Ibu ini kepala instalasi rawat inap. Wah, tanggung jawabnya besar ini pasti. Nah, kira-kira apa, Pak? Seluruh rawat inap itu Iya, Ibu galau yang ini. Tanggung jawab apa Nah, sih Bu? Nah, apa saja yang menjadi tanggung jawab dan Nah, peran itu Ibu? dia. Tanggung Ah. jawab tupoksinya Ibu Rodiah. Iya. Apa? Rawat inap itu, Bu. Jadi yang jelas kita memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan kepada pasien dan itu tidak terlepas dari beberapa koordinasi. Artinya yang pertama selain kita memberikan pelayanan, kontribusi yang pertama adalah dokter. Nah, itu pemegang pasien ya. Kemudian pihak-pihak penunjang yang lainnya dan itu harus kita koordinasikan. Kita koordinasikan sehingga pelayanan terhadap pasien itu maksimal, pelayanan terhadap pasien itu yang dia sakit sesegera mungkin dia bisa lekas sembuh. Kemudian pelayanan apa yang kita berikan itu membuat pasien merasa nyaman dan puas. Tidak ada komplain Sehingga gitu ya. kalaupun ada komplain mungkin itu sangat minimal karena kita mengelola orang banyak itu ya rasanya tidak mungkin kalau tidak ada komplain ya. Iya, betul. Bu. Pasti ada komplain, tapi sebisanya komplain itu minimal yang bisa kita piece to piece kita selesaikan ya. Kalau sejauh ini tidak katik lah tantangan yang berarti, Bu. Selama Ibu Tantangan berjalan pasti itu. banyak. Karena kan Ibu juga tidak berjalan dewean, Bu Abang. Iya, Karena Ibu kan betul. juga ada tim-timnya Tim yang yang banyak, baik, ya kan, yang ada solid. kepala ruangan. Dengan Betul. bertambahnya usia rumah sakit Muhammad Husin dengan perkembangannya yang begitu besar, lah berapa kamar ada di situ, Bu? Kira-kira, Iya. Bu. Dan juga fasilitasnya. Apa ya. udah selaku ya, selaku kepala ya? Kalau kamar Berapa itu ada sekitar lebih kurang kalau yang dirawat inap kami ya yang direguler itu ada 33 kamar. 33 kamar. Terus yang ada di gerah eksekutif itu ada 2 lantai. Masing-masing lantai itu ada sekitar 15-17 kamar. Kemudian di 3 lantai 6, 7, 8 4, 5, 6, 7 ada 4. Terus di Benefit Center itu ada ruang rawat inapnya juga yang khusus untuk pasien-pasien kritis. Kemudian yang dirawat inap
intensif ya, Iya. ICU. NICU itu Bu ya? NICU, PICU, ICU, ICU, itu ada juga rawat inap juga loh ya. ya. Total tempat tidur kita ada 927. Wow, anak 1000 Maria. Ya. Masya Allah. Saking banyak orang sakit di sini ya. Saking banyak tanggung jawab dan tupoksi dari Ibu Rodia ini dewe pastinya. Dan dengan banyaknya kamar hampir nak 1000-an itu, Tempat tidurnya. banyak pula yang nak nginep di sini. Termasuk kota dia nak nginep di situ. Betul. Nah kan kita ini sering nian Bu, pasti Ibu Rodia ini sebagai kepala dari instalasi rawat inap mengalami kayak Bu, cak mana sih kok ndak katik kamar? Iya, sering terjadi katik kita kan kamar. sebagai rumah sakit pusat daerah Sumatera Selatan, cak mana pacak kok kekurangan sih gitu. Apa memang masyarakat di Palembang ini sakit galo, mak itu apa memang rawat inapnya yang terlampau panjang juga, cak itu Atau cak banyak mana? yang sakit ya? Cak mana itu? Jadi kita itu kan dalam memberikan pelayanan itu kita kan ada dokter penanggung jawab pelayanan ya. Jadi kita lihat dulu kalau memang kondisi pasiennya bisa kita pulangkan, ya memang pulang. Tapi kalau kondisi pasiennya tidak bisa dipulangkan, harus tetap berlanjut perawatannya sampai pasien itu pulih. Sehingga begitu ada yang pulang dan ada yang akan masuk. Jadi flow pasien itu sehari diperkirakan antara 150-160 pasien yang akan masuk rawat inap. Jadi terkadang yang pulang itu ya sekitar 140. Jadi artinya ada yang terpending nih di IGD. Namun secepatnya besok atau malam ada yang pulang, itu sesegera mungkin untuk dimasukkan yang baru. Jadi dan itu juga pasien yang ada di rawat inap itu tidak semuanya itu rujukan. Jadi ada juga yang mereka datang sendiri ke IGD. Itu yang tidak bisa kita prediksi berapa jumlahnya. Apalagi misal kalau ada lonjakan pasien yang tiba-tiba seperti itu ya, ada lonjakan dari ISPA misal, ada memang COVID penyakit, kemarin. iya kayak COVID kemarin, kan pasti kewalahan Bu, Ibu dan tim kan. Kalau prosedurnya Bu, misalnya prosedur untuk rawat inap di situ, ada prosedur khusus dah atau persyaratannya apa langsung bayi datang jadi? Jadi kalau dia ke poli itu kan ada sistem rujukan berjenjang. Jadi dia ke puskesmas dulu, ke rumah sakit tipe B dulu, baru dia ke Muhammad Husin. Karena sesuai dengan kebutuhan pasien yang akan dilakukan tindak lanjut. Kalau seandainya di tipe B itu tidak ada, dia akan merujuk ke kita. Itu kalau dari poliklinik. Tapi kalau dia dari IGD tidak ada syarat. Artinya kalau memang kondisi dia harus masuk rawat sakit dan kondisi menurut keluarga maupun dirinya sendiri sudah memang betul-betul ya langsung masuk ke IGD. Nah di IGD ya kita lakukan pelayanan. Dan kalau memang kondisi pasiennya itu perlu rawat inap, ya menurut kacamata mereka mungkin oh itu saya sakitnya udah, tapi dari pemeriksaan kita dan sebagainya ya mungkin dia kita observasi dulu kondisi membaik. Kita bisa pulangkan dan dia bisa kita kontrol berjalan. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dan dokter mengatakan itu harus rawat, ya kita rawat. Apapun itu yang masuk dengan jaminan apapun itu bukan kita abaikan, namun pelayanan yang lebih penting. Ada juga kawan aku nanya Bu, kan rawat inap tuh nginap Pak. Iya. Nah rawat jalan tuh dirawat sambil berjalan. Bukan. Apa bedanya Bu main itu? Itu lawak apa nih galak? Kurang aku nanya. Kurang edu. Nah itulah. Kau dapat saya jawab kan? Nah, jawab dengan Ibu. Iya. Apa bedanya Bu rawat jalan? Kata Bu ngaku ini rawat jalan, kata Bu. Jadi berapa kali berjalan? Silakan Bu. Jadi dengan rawat jalan. Jadi kalau rawat jalan itu tadi dia pakai rujukan ya. Pakai rujukan, terutama dia saatnya dia sudah pernah dirawat, dia pulang. Nah, jadi daftar ke rawat jalan itu sekarang sudah ada namanya online ya. Daftarin aja namanya. Nanti bisa buka di Google-nya RSMH, bagaimana cara pendaftaran ke rawat jalan. Sehingga nanti di situ akan tahu bahwa saya dapat nomor berapa, ke poli mana, jadi menggunakan dengan dokter siapa, jadi menggunakan. Jadi kalau dulu pagi-pagi pasien sudah datang semua ya. Nah sekarang dengan sistem online mereka datang untuk berobat, kemudian kalau seandainya masih akan dilanjutkan besok
pulang dulu yang tadi jalan. Iya. Pulang besok jalan lagi datang. Oh, Baca itu itu. istilah zaman dulu itu, Yo. gue. Yo. Pak ini adalah canggih rumah sakit Muhammad Usin sudah ada online-nya. Online, Jadi yes. tidak perlu nunggu lama-lama, kita Datang dapat nomor rangko, online, online iya. langsung datang kayak Betul. begitu ya. Datang. Tidak ngabisi waktu waya-waya Ya. gitu. Iya. Nah, tapi yang membedakan nih, Nah, Bu Rodia, kira-kira membedakan yang apa? membedakan khususnya, spesialnya rumah sakit RSMH rawat inap dengan rumah sakit lain tuh apa sih, Bu? Nah, Kelebihannya. Jadi kalau di mennya ya, artinya di rumah sakit kita itu dokternya itu sudah subspesialis semua. Wow. Jadi Spesialis bela lama, Abah. Ini subspesialis lagi. Lagi, lebih lama lebih lagi, lama lebih lagi. dalam lagi ilmunya. jadi banyak. contoh dia dokter bedah, ada subnya lagi bedah Plastik. onkologi, bedah plastik, bedah ginjal. Nah, bedah ginjal. Jadi mungkin kalau di tempat lain itu ke subnya belum ada, dia ke kita. Gitu. Itu dalam hal itu dokternya, Bu. dokternya. Dalam hal peralatannya iya. Jadi kita sudah memiliki alat-alat canggih seperti di radiologi ya. Itu kemudian yang di Brain Health Center itu kita sudah bisa juga melakukan bedah jantung terbuka. Ya, gitu kemarin ya. kita bahas Ya bedah jantung. gitu. Apa namanya alat-alat juga kita sudah banyak. Nanti kita ke depannya akan ada rencananya khusus gedung onkologi center. Nah, itu kemarin dokter Agus ya kalau tidak salah, Bu ya. Kemarin ke sini. Jadi di situ ya dokter Agus ini Onkologi dokter itu. onkologi Iya. dia obgyn ya. Iya. Jadi di sana nanti akan jadi satu obgyn anak dalam satu center gedung yang besar. Itu nanti arahnya ke arah pinggir Wow, jalan. jadi Wak Amai tidak usah repot-repot lagi nak berobat ke luar negeri, Bu. Oh iya, Nah, sama ini Harus saja. duit baik ke luar negeri itu. Kalau anak RSMH baik, dokter lah subspesialis galau lengkap. Fasilitas komplit. Fasilitas komplit. Ya, apa tuh Perawatan perawatan bagus. alat-alat Alat-alat canggih. sudah Dari setara dalam. dengan internasional kan, Bu? Nah, untuk itulah apa lagi makanya pemirsa? rumah sakit Muhammad Usin itu penuh, padat terus. Betul. Bukan cuma dari Sumsel, dari luar Sumsel juga kadang-kadang nggak Kita ada. Bu. mengampu 5 provinsi. Nah, mengampu 5 provinsi, Wak Jadi Amai. Bengkulu, Jambi, Jambi, Bangka Belitung, Lampung. Lampung. Wow, terpusatnya di Dirujukan rumah Bengkulu. Rujukan Iya, ke situ. Muhammad Ke Usin. rumah sakit Nah, Maria. Jadi bukan hanya wilayah Sumsel baik. Sumsel. Sumsel baik, bahkan. Sumsel baik banyak daerah kan? Betul. Oku, 17 Oki, kabupaten kota. 17 kabupaten kota. Ini Provinsi 5 lain. provinsi lah, 5 provinsi. Uang lain nak ke rumah sakit Muhammad Usin, ngapa kita nak tempat lain? Nah, itu dia. Kita parah jalan kaki Dasar bisa. jalan-jalan Memang lain. dah, memang dah. Kau kan jalan sewa di belakang rumah sakit Muhammad Usin. Iya, Ya kan? dekat- Tidak ngomong dekat apa Kairo tadi. itu kan, dekat Kairo Iya, itu kan. dekat FK itu Iya. Iya, luar biasa. Jadi memang suatu apa ya, suatu pelajaran juga untuk kita, Bu. Kalau Iya. memang di sini nih sudah Alat banyak, sudah lengkap. iya, alat Iya, sudah lengkap, ada. dokter juga sudah benar-benar mumpuni, kompeten juga di bidangnya. Jadi untuk apa lagi pemirsa, kita nak jauh-jauh ngari-ngari rumah sakit keluar negeri, Iya, jangan iya, jangan iya, jangan iya. ke Jakarta, keluar negeri kalau Iya, kita nih, Bu. kalau- Ke Malaysia lah, Singapura Iya. lah. Kalau pacak jago-jago kesehatan Nah, itu. betul. Iya, iya, iya. Itu yang Supaya utama. jangan sakit. Kalau pajak jangan sakit, jangan Jangan kena. sakit. Iya. Betul. Ya. Tapi menurut Ibu kira-kira sebagai tenaga medis, Ah. kita ini kan tidak tahu, Bu ya, umur ataupun juga kesehatan. Ya Allah. Jaminan jaminan kesehatan tuh penting tidak menurut Ibu? Sangat penting. Nah, jaminan Oh, kesehatan kita penting, masuk Bu. asuransi Iya, ataupun jadi- BPJS itu cak mana kira-kira? Sekarang ini kan kita nanti ke depannya itu ada namanya kelas rawat inap standar KRIS ya. Ya. Jadi BPJS itu tidak ada kelas 1, tidak ada kelas 2, tidak ada kelas 3. Sama. Sama. Jadi untuk rawat inapnya standarnya sekamar berempat. Oh. Gitu. Jadi Jadi klasifikasinya tidak kata lagi cak itu, Bu ya? ya, Diadakan. tapi kalaupun memang dia mau ada kelas 1, kelas 2, ya artinya mungkin dia menggunakan asuransi Ya, yang lain, upgrade atau sendiri, upgrade ya. sendiri ya. Nah, jadi boleh dikatakan wajib barangkali ya kita punya jaminan itu ya. Karena kenapa? Pada saat kita sakit dengan adanya jaminan, kita mau berobat jam berapapun, kapanpun itu kita bisa. Betul. Ya. Dalam kondisi apapun ya, dalam arti kata bukan berarti kita menganggap orang itu tidak mampu, tapi berobat itu mahal, sama seperti kita sehat. Nah, Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih Jauh mahal. lebih mahal. Nah, itu benar Wak. Sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Nah, jadi pemirsa di rumah Berharga. mungkin yang sampai sekarang ini masih bingung.
daftar dak jaminan kesehatan, jadi Bu ya, daftar dak BPJS. Nah dari Ibu kepala langsung instalasi rawat inap langsung ngomong ini sangat penting untuk menjamin kesehatan Iya, kita. Soalnya beliau yang selalu di situ pasti merasakan Bu, Pasti merasakan. mana pentingnya bagi masyarakat kita. Betul, kita takutnya nak kate duit Bu ke depan. Kita misal sebulan BPJS 100.000, tapi kayak ke depannya lebih dari 100.000 yang kita Iya. perlukan Wak Abah. Iya. Kalau memang kita udah kate. Tapi Bu, sejauh ini tantangannya itu di rawat inap itu apa dia Bu? Yang paling Kalau kakek dulu lah, cak ini cak ini. Oh Wak iya Abah. iya iya. Aja dulu tantangan. Jawab Iya dulu. sabar. Tantangannya itu apa yang paling Betul. Yang menguras energi dan tenaga itu. selaku tenaga senior ya. Iya. Betul. Jadi Bu, kita iklan dulu, kita sambung lagi pemirsa pertanyaan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Terima kasih pemirsa PAL TV masih di Warung Wak Ebo. Kita tidak terasa di segmen terakhir Bu Iya, Rodia. itu. Iya, Tapi belum berakhir, Belum, tapi baru nak baru berakhir. segmen terakhir. Tapi Wak Abahnya Wak Ebo ini agak terkagum-kagum Apa dengan itu? kecanggihan PAL TV ini sekarang. Ngapa? Karena kita sudah bisa menyaksikan live Warung Wak Ebo ini di YouTube. Oh. Nah, tidak harus di TV lagi. Udah ya harus kan? TV, pasti Iya. kita nengok live ini bisa di YouTube. Bisa di YouTube. Berarti Jadi di Pacar jalan. nengok Ibu Rodia di YouTube Bisa juga. di jalan. Kasih tahu Ibu, ini tim-timnya. Dah harus di TV. Iya, Baca di ada YouTube juga lagi di YouTube. jalan. Di ruangan kan pakai YouTube. Di ruangan, Iya, di ruangan sudah ada lagi di YouTube. ruangan. Betul, sudah canggih rumah Sudah sakit canggih. HP umum ya. mereka kan pakai YouTube, HP mereka. Betul. Iya, tepuk tangan dong. Cek di YouTube PAL TV itu ada PAL TV live streaming. Nah, Betul. Kalau juga nak mendapatkan informasi terupdate, ada Instagram official PAL TV. Nah, manis apa ya? Kita jadi tahu apa dia program-program dari Rumah Sakit Betul. Muhammad Husin yang ke-68 tahun ini. Betul. ya. Manis, makin banyak Iya. program kita lagi di PAL TV. Iya, Nyambung masih lagi. bersama dengan Ibu Rodia Masih. MKes, ya, Kepala Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Muhammad Husin. Betul. Dalam rangkaian juga hari ulang tahun Rumah Sakit Muhammad Husin ke-68 tahun. tahun. Wah. Bu, struktur organisasi kita, cak mana Bu? Di bawah Ibu ada Macam mana Ya. itu? ada beberapa bidang, sub-bidang Ya, seperti ya. apa? Jadi di bawah kita ada penanggung jawab layanan ya, ada 3 ya. 2 penanggung jawab layanan yang ada untuk pelayanan pasien, 1 untuk penanggung jawab layanan sarana prasarana karena itu penting ya. Atas ya. Fasilitas tidak ada harus diadakan, yang rusak harus dibetulin. Betul. Nah, gitu kan. Itu yang benar itu. Itu yang harus memang itu yang harus dikerjakan lebih penting kan, karena itu untuk fasilitas pelayanan. Kemudian di setiap ruangan itu ada kepala ruangan ya. Jadi kita ada 26 kepala ruangan. Kemudian seluruh staf kita itu ada 700 sekian. Staf Ibu ada 700 ya. Tadi Ya, anak Ibu iya, kan ada anak 700 kok. Jangan ganggu ibu ini banyak. 700 itu turun galau. Asli turun Tapi galau. Rumah Sakit Muhammad Husin ini punya negara Bu, punya nasional ya. Punya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. BUMN ya Bu ya jadinya atau Enggak. BMMD? Ya, BNN. apa namanya kementerian. Kementerian, Kemenkes. 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 Jadi rumah sakit vertikal. Oh, vertikal Jadi langsung langsung ke ke kementerian. Kementerian. Kesehatan. Betul. Jadi kadang-kadang kepala rumah sakit itu dari berbagai Indonesia, Bu ya. Ya. Itu Didatangkan tahun juga langsung. 7 tahun di Rumah Sakit Muhammad Jadi Husin. apa? Nunggu pasien. Kirain nyago kantin. Iya, tahu. Maria dong yang nyago kantin tuh. Maria, Betul. itu. Apalagi Ada apa lagi. pertanyaan? Nah, ada nggak program edukasi Bu untuk pasien dan keluarga mereka mengenai perawatan selama dirawat inap itu? Apa di pengetahuan atau dihimbau apa Ada membantu, sosialisasi juga mungkin. Tapi kadang-kadang ada Bu Ada. kadang-kadang. Jadi dari Promkes itu setiap hari Kamis pagi itu di Taman Edukasi itu ada penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan oleh para DPJP, para dokter atau petugas kesehatan lainnya. Itu apa namanya pasien-pasien yang dirawat jalan itu kan pada nunggu di apa namanya di Taman Edukasi. Nah, di situ mereka diberikan penyuluhan-penyuluhan dan mereka juga diberi kesempatan untuk bertanya seperti itu. Dan kalau untuk dirawat inap ya dari pelayanan yang ada di ruangan masing-masing tentang
edukasi kondisi pasien, pelayanannya, orientasinya, Ya. sebagainya. Gitu. Kadang-kadang pasien juga atau keluarga berhak juga bertanya, Bu. Wajib Ya, bertanya, wajib bertanya. berhak bertanya karena pasien punya hak untuk bertanya. Ya, tapi jangan salah tanya, Bu. Kayak nanya dengan Hal Bu yang pribadi. nggak tahu, Iya. itu sesat ya. Tanya dengan yang benar-benar tahu. Jadi kalau selama dia dirawat, keluarganya itu kalau ada keluarga yang dirawat, bertanyalah kepada petugas yang ada di ruangan tersebut, sehingga jangan terjadi kesalahan informasi. Karena kalau miskomunikasi, karena kalau kesalahan informasi itu dampaknya kan membuat pasien tidak nyaman dan kami sendiri tidak tahu karena dia tidak menginformasikan ke kita. Tapi dari kita juga, artinya setiap pagi, setiap ada pertukaran sip itu kita ronda dan pasien langsung boleh bertanya. Iya, responsif antara masyarakat yang mau bertanya ke kita, ke rumah sakit pun harus juga responsif, langsung memberikan edukasi ke masyarakat yang benar, seperti itu. Ada Secara dua arah. umum tadi di setiap hari Kamis pagi Kamis pagi edukasinya, Bu, di, ya. di taman edukasi. Jadi seluruh pasien yang ada di rawat jantung kan banyak tuh berkumpul di situ. Nah, kalau untuk keamanannya, Bu, Tidak, agak dulu, Pak. Diam-diam dia segmen ini. Iya, Kenapa, dia Maria? sedih. apa? Dia dulu Macam kawin rumah sakit iya, sama kan kalau ada kate gawe itu nah. Aku lapar nih rumah sakit mau ke sini nih. Megah aja tuh indah. Ya, makanya dia Fasilitasnya terpesona. bagus, sudah pelayanannya bagus. Dokter-dokternya sudah oke-oke, kalau alatnya oke juga. Nah, Nah, itu. ke depannya Bu kira-kira ngapa lagi rumah sakit ini? Aku lagi. Iya. Jadi kedepannya kita tidak akan henti-hentinya meningkatkan pelayanan. Betul. Pelayanan ya. Pelayanan itu tetap akan kita tingkatkan dan kita juga akan membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan baik itu dari peralatan yang ada, kemudian dengan SDM yang memang dokter-dokternya sehingga akan menambah pelayanan-pelayanan yang lebih maksimal lagi ke depannya dengan teknologi-teknologi yang baru. Itu ke depannya. Apalagi keamanannya Kedepannya. juga harus lebih aman lagi. Iya. Kan cak gitu COVID kemarin misalnya kayak itu Kan tidak terduga. penanganan penyakit-penyakit menular itu cuman Bu kalau di rumah sakit. Ya. Jadi pada saat COVID waktu itu memang kita kerjanya artinya walaupun kita pulang ke rumah tetap bekerja ya. Karena dalam kondisi seperti itu bagaimana kita memobilkan pasien, yang mana pasien yang harus kita gabung, yang mana ruangan yang harus kita kosongkan. Karena begitu ada informasi akan ada lagi masuk pasien COVID, ya artinya satu ruangan yang harus kita isolasikan tidak boleh digabung dengan yang lain. Cuman pada saat itu kalau contohnya COVID kemarin, pasien sakit yang lain itu juga nggak banyak. Jadi kita harus bisa mengaturnya. Jadi walaupun bukan hanya COVID, tetap saja begitu ada ibaratnya ada wabah yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Itu bagaimana caranya kita memitigasi kondisi, mengatur penempatan pasien sehingga pasien yang ada tetap terlayani, pasien yang masuk dengan kondisi yang seperti itu tetap kita layani. Oke, berarti memang ada spesialisasi khusus ya Bu ya antara penyakit menular ataupun tidak, ada bangsal-bangsal khusus. Itu ada, memang sudah ada standarnya. Nah, itu ada Kan standar. keren rumah sakit ini. Mak itu dong ngomong dong. Jadi kalau misalnya- Jangan diem baik. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang misalnya belum waktunya besuk, jangan besuk dulu, Ya, udah patuhi. betul. Atau misalnya yang nyago itu cuma satu orang, misalnya, ya patuhi. betul. Demi untuk kesembuhan, Kenyamanan. kesembuhan dari pasien tadi. Iya, Bukan- kasihan sama pasien. Iya, Ya, bukan karena betul. rumah sakit itu jahat misalnya, tidak memperbolehkan jenguk atau apa, ada waktu-waktunya, Ada ada waktunya. batasan-batasannya, itu. Betul. Tapi yang jago cuma Siko. Ya, standarnya kita yang menunggu hanya satu orang. Ya karena kan kalau pasien itu sekamarnya berempat, artinya dengan 4 yang menunggu kan sudah menjadi 8 itu di Iya, dalam, betul. gitu. Jadi kan. 8 dionya. Iya, Nah, jadi ini teko cucung juga kadang-kadang lagu. Galak rame lah yang nunggu. Iya, rame lagi nunggu daripada yang sekong. Iya, sakit maksudnya. atau sakinah, Mbak. Sakit, Iya. Itu. Betul. Setelah itu kan tadi Wak Abah juga menanyakan bahwa tantangan terbesar untuk kedepannya. Nah, itu Bu, apa? Tantangan Wak Abah coba apa tadi Ya, mau tantangan terbesar? kadang-kadang apa lah yang terberat Bu? Nah, tantangan Yang terberat. sering dihadapi Oke. Ya. rawat inap ini. Yang terberat itu sebenarnya kalau sesuatu itu kita jalani dengan ikhlas, tidak ada tantangan yang berat. Wih, itu tepuk tangan Wak Ebo rasanya.
Kalau melayani dengan sepenuh hati itu itu ya Maria Makanya ya. bekerja itu selalu dengan hati. Nah, ya dengar kau Maria. jangan dengan duit, baik Maria. Ya, Apa-apa dengan ada diukur dengan keikhlasan. duit. Apa-apa diukur dengan duit. Iya. Boleh juga dong, profesional itu namanya. Iya, boleh Maria itu profesional. kalau ngejep gak cepet balik. Aku enggak lah ya. Ya ada lah ya. Ada lah. Aku menpir atau sebagai Penyindir kau nih. Enggak Ya apa-apa itu lah, berarti ceritanya, memang ya. tidak kasih kesulitan yang berarti Iya. untuk sekarang ya. Sudah bisa Semua pekerjaan ditangani, itu kan? ada masalah, semua pekerjaan itu ada resiko. Namun kalau kita bekerja dengan hati, Semua itu dengan akan ada ikhlas, solusinya. semuanya akan ada terselesaikan, ada solusi. Nah, karena kita Ini, sudah maaf Bu Dokter karena ini Bu, di siap, Bu. Bukan dokter aku, saya bukan Tenaga dokter. medis. Nah, Ya, itu saya medis. basicnya perawat. Emkes. karena di ujung acara nih mungkin ada himbauan untuk himbauan masyarakat. atau pengen ada yang Atau ada disampaikan, info terbaru atau- info terbaru atau closing statement lah boleh silakan Bu Oke, Rodia. jadi buat masyarakat semua yang menonton PAL TV, kalau ingin berobat ke RSMH, kita sudah punya websitenya untuk daftarin saja. Kalaupun memang kita sudah dirawat, silahkan komunikasikan apa yang menjadi kendala langsung kepada petugas ya. Kemudian jagalah pola hidup sehat Betul. dan jagalah kesehatan kita semaksimal mungkin, karena dengan kita sehat, pikiran kita sehat, Iya. mudah-mudahan anak kita, keluarga kita menjadi sehat, akan menjadi penerus bangsa yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Jadi ya pokoknya intinya Abah jagalah Iya. kesehatan. Jagalah kesehatan pada intinya. Jaga pola hidup sehat, jaga Jaga perilaku hidup hidup sehat. sehat. juga. Supaya sehat segala-galanya. Kalau kita sehat, keluarga kita sehat. Betul. Iya. Jangan Oh, lupa iya, luangkan apa-apa. waktu untuk olahraga juga. Nah, itu salah satu perilaku hidup sehat. Betul. Olahraga, makan makanan sehat. Betul. Nah, Dan bergaulah dengan teman-teman yang orang-orang sehat. Iya. Jangan beri angsuran. Nah. Ini contohnya namanya angsuran. Baik pemirsa, kita akhiri dulu info kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan Iya. presenter yang Inilah. Ya, kita juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Selamat untuk ulang Rumah Sakit tahun, Polisi Terima kasih. yang ke-68. Semoga Ya. semakin jaya, Amin. semakin sukses dan Semakin juga memberikan semakin fasilitas yang terbaik untuk Betul masyarakat, sekali. bukan hanya di Sumatera Selatan tapi juga di seluruh Indonesia. Yeay. Terima kasih sudah hadir juga Ibu. RSMH siap melayani. Iya, siap. RSMH Siap melayani Anda. Sampai jumpa pemirsa. Maria, Maria, gadis perannya tak banyak ular. Maria,